Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mamikos hashtag 9. Nah, Mamikos itu apa sih? Mamikos itu adalah malam minggu kompresi yang kali ini sudah mencapai hashtag 9. Nah, untuk Mamikos hashtag 9 ini, kita telah mengundang pembicara yang tentunya sangat expert di bidangnya. Karena malam ini kita akan membahas tentang LSP, salah satu UKM yang ada di FKIP. Langsung saja, tapi perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya selaku moderator dari Mamikos malam ini, Slamet Jatmiko dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020, dan saya sudah membersamai Mas Andrian selaku pembicara kita. Silahkan Mas Andrian untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Iswanto, saya dari Pendidikan Teknik Mesin juga dan kebetulan sedang aktif di kegiatan unit kemahasiswaan Lingkar Studi Pendidikan atau biasa yang dikenal LSP. Oke, langsung aja kita tanya-tanya, kita kulik mengenai Mas Andrian ini. Ini aku udah dapat CV dari Mas Andrian itu sendiri. Wah, ini terlihat dari CV ini sangat hebat ya Mas Andrian ini. Nah, di sini kita langsung saja ke tema dari LSP, dari podcast kita pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang LSP. Nah, Mang Andrian ini kan sebagai ketua LSP. Nah, apa sih yang diinginkan Mas Andrian? Apa yang ingin dicapai Mas Andrian untuk LSP ketika Mas Andrian menjabat sebagai ketua? Mungkin Mas Andrian bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mas Jatmiko. Untuk mungkin ada dua sih ya. Yang pertama untuk pribadi diri saya dan juga untuk unit kegiatan mahasiswanya tersebut ataupun LSP-nya. Nah, mungkin untuk pribadi tentunya kita ingin personal branding kita naik gitu ya. Dalam artian kita bisa meningkatkan leadership kita dan juga memimpin sebuah organisasi itu seperti apa sih. Nah, untuk kegiatan di LSP sendiri ini tentunya banyak harapan yang dimana kegiatan LSP semakin bermanfaat terkhusus bagi anggota dan pengurus LSP ataupun juga untuk mahasiswa di lingkungan FKIP UNS lewat sebuah program kerja yang bermanfaat seperti itu. Oke, mungkin itu yang ingin dicapai Mang Ian untuk saat ini ya. Nah, untuk kedepannya apa yang ingin Mang Ian capai? Nah, kedepannya setelah untuk LSP, ya. Tentunya ada pergantian gitu ya, pergantian kepengurusan, tentunya menyiapkan bagaimana si kader terbaik LSP ini siap untuk memimpin LSP selanjutnya, estafet kepemimpinannya lah seperti itu. Oke, berarti regenerasi ya untuk kepengurusan LSP kedepannya. Kita udah ngobrol tentang LSP, tapi tadi belum sempat tak singgung. LSP sendiri itu apa sih? Oh iya. Kan tadi belum sempat disinggung, tapi kita udah ngomong langsung mengenai tujuan yang ingin dicapai Mang Ian di LSP. Nah, yang mau aku tanyakan LSP itu sendiri tadi, apa mungkin Mang Ian bisa jelasin kok prokernya tadi tentang kepenulisan lah, itu tujuannya apa dan LSP itu apa? Gitu. Oh iya. Kebetulan di LSP itu adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas yang bergerak di bidang keilmiahan ataupun juga penalaran seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan di LSP sendiri juga terkait dengan kepenulisan, pembuatan karya tulis ilmiah, dan juga untuk pada kepengurusanku saat ini mungkin kita sedang menggaungkan juga tentang business plan. Soalnya kebanyakan sekarang itu lombanya selain esai itu ada business plan. Jadi kita selalu kondisional melihat keadaan-keadaan di mana yang bisa ada lomba ataupun ada kompetensi skill yang bisa ditingkatkan oleh mahasiswa FKIP terkhusus pengurus dan anggota, kita akan selalu wadahi di situ. Oke, jadi prokernya dari LSP itu bisa berkembang sesuai dengan keadaan yang ada gitu ya Mang? Iya seperti itu, tapi pokoknya itu di kepenulisan ilmiah seperti itu. Penulisan, oke, keren sekali. Nah mungkin tadi kan udah ada business plan. Terus pokoknya di keilmiahan. Nah, selain dua itu mungkin proker dari LSP sendiri itu apa aja? Selain meningkatkan skill menulis dan juga daya juang kompetisinya, kita juga memberikan fasilitas, kita wadahi pengurus ataupun anggotanya dengan kegiatan-kegiatan leadership seperti itu. Ada kegiatan yang
dibina oleh pengembangan organisasi, Departemen Pengembangan Organisasi, dan juga kita menyiapkan kader terbaik LSP lewat sebuah departemen kaderisasi. Jadi ada timbal balik gitu. Jadi selain kita fokus untuk menerjunkan teman-teman ikut kompetisi, tapi kita juga wadahi pengurus dan anggota untuk meningkatkan, mencari minat dan bakatnya itu di mana, apakah sudah sesuai atau enggak. Jadi kita wadah di situ seperti itu. Tapi semua organisasi pasti seperti itu. Ada kegiatan yang menyenangkan untuk happy gitu Mas Jatmiko. Ya, benar sekali ya. Mungkin dari teman-teman yang juga ikut organisasi juga pastinya juga merasakan bagaimana suka dan duka di organisasi seperti itu kan ya Mas. Betul. Selain itu kan tadi yang dibicarain proker bisa dibilang internal lah untuk anggota. Nah mungkin ada proker di LSP itu yang buat eksternal Mas, buat masyarakat luas mungkin atau buat mahasiswa itu apa ada Mang? Oh, ada Mas Jatmiko. Jadi Mungkin bisa dijelaskan ya. Siap. Nah, di lingkungan mahasiswa terkenal namanya program kreativitas mahasiswa. Oh iya, PKM. iya. Nah, kita juga terkhusus sebab ini UKM di bidang keilmian dan di tingkat fakultas, kita wadahi untuk teman-teman fakultas seperti itu. Tapi lingkupnya seringkali kita juga terbuka untuk umum, univ manapun bisa. Jadi kita mengadakan workshop tentang PKM. Dan kebetulan untuk tahun ini kemarin kita mengangkat tema tentang HKI. Sebab apa? Sebab program kreativitas mahasiswa atau biasa yang kita kenal PKM itu salah satu ajang bergengsi, dan yang dimana ketika kita sudah mendapatkan dana, kita akan mengaplikasikan proposal yang sudah kita buat. Misal kita bikin alat ini, kita realisasikan. Nah untuk itu kita juga seringkali ada capaian HKI ataupun dipatenkan, dibikin artikel ataupun sebagainya. Nah kita fasilitasi di situ. Dan juga selain itu ada webinar nasional juga, yang itu dimana menyiapkan ataupun memberikan wadah kepada mahasiswa di Indonesia untuk mencapai ataupun dengan tema apa yang kami angkat seperti itu. Keren banget ya teman-teman proker dari LSP ini. Ngomong-ngomong tadi mengenai HKI itu kalau nggak salah hak kekayaan intelektual ya Bang? Betul. Nah itu mungkin kalau teman-teman masih bingung mengenai HKI itu bisa diikuti proker dari LSP ini. Soalnya untuk HKI ini mungkin penting untuk kedepannya. Soalnya itu kan ide yang dikeluarkan biar nggak copyright kecuri dari orang lain gitu ya Bang. Nah, mungkin dari teman-teman yang udah ngajuin PKM, idenya bisa tetap kekeep dan nggak kecuri, bisa ikut yang seminarnya dari LSP ini. Buat bagaimana cara ngajuin HKI-nya gitu ya Mang. Oke. Nah, kan tadi dari kesibukan Mang Ian sendiri, aku panggilnya Mang Ian aja ya biar enak. Iya. Kan biasanya Mang Ian. Jadi Mas Andrian Iswanto ini biasa dipanggil kalau di lingkungan PTM itu Mang Ian. Betul. Ya, jadi teman-teman kalau ketemu Mas Andrian mungkin di jalan atau di mana bisa sapa aja, Mang Ian gitu kan lebih enak gitu kan. Oke. Buat Mang Ian kan tadi kegiatannya cukup banyak ya di LSP. Nah, prokernya juga keren-keren, terus juga pasti menyita banyak waktu. Nah, dari seorang Mang Ian sendiri sebagai ketua LSP, bagaimana sih cara Mang Ian itu untuk memanajemen waktu biar rapi, biar gak ketabrak sama kuliah? Mungkin bisa diberikan tips kepada teman-teman yang menonton video ini. Seperti itu. Ya. Mungkin dari aku pribadi ya, dengan kesibukan di LSP juga, dengan kegiatan-kegiatan lain juga seperti kuliah, dan saat ini kita magang ya Mas Jabdi. Ya, magang. Itu emang sedikit menyita waktu dan sedikit kewalahan dengan tugas-tugas kuliah yang deadline-nya dekat-dekat juga seperti itu. Nah mungkin dari aku pribadi, aku selalu mencatat deadline tugas-tugasku, baik organisasi, kuliah, dan juga saat ini aku sedang bukan menargetkan sih, tapi lebih untuk pengayaan aku pribadi, aku ikut kompetisi. Jadi aku punya yang dimana di WhatsApp itu kita bisa bikin grup hanya untuk diri kita sendiri itu Mas Jatmiko. Jadi aku selalu mencatat ada 3 kategori. Yang pertama kegiatanku ataupun tugasku di kuliahan apa aja aku catat beserta dengan deadline-nya gitu, harinya hari apa, jam berapa. Terus yang kedua di organisasi juga, dari setiap 1 minggunya itu kegiatannya apa aja dicatat. Jadi ketika kita mau bikin janji sama orang lain pun kita bisa melihat jadwal kita, oh kayak gini.
Dan biasanya kalau seringkali tuh kita nemu kegiatan ini dan ini bersamaan gitu ya. Nah aku melihat dulu gitu ya, melihat di mana aku sangat dibutuhkan di situ seperti itu. Maksudnya urgensi aku di salah satu kegiatan ini di mana gitu, pentingnya seperti itu. Oke, keren. Itu tadi tips dan trik dari seorang Mang Ian untuk memanajemen waktu. Mungkin Mang Ian bisa minum dulu. Walah, udah dibukain ya. Bukain sekalian, biar bisa langsung minum. Sponsor pucuk harum ya. Mas Jamil silakan. Oh, oke. Nah, aku tadi udah di belakang kok, Mas. Oh, di belakang. Buat biar nggak terlalu kosong aja. Kita ya bener ya Mang Ian. Apalagi sekarang kita kan juga udah magang FUI juga. Dari angkatan 20 PTM itu udah mulai magang, jadi kesibukannya ditambah magang, masih ada tugas kuliah, apalagi yang masih ikut join organisasi ya Bang. Betul sekali. Aduh, bingung lagi bagi waktu. Mungkin dari teman-teman yang bisa dikatakan kegiatannya banyak, masih ada kegiatan organisasi, terus masih ada kuliah juga, bisa diikuti tips dari Mang Ian, bisa buat grup untuk diri sendiri untuk memanajemen waktu biar lebih baik gitu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita lihat dari tadi Mang Ian ini ngomongnya public speakingnya lancar banget, guys. Pasti juga udah banyak diundang di berbagai acara pastinya. Enggak juga Mas. Ya, kemarin kayaknya lihat Mang Ian di acara. Di mana? Kemarin? Oh, ya. Salah lihat kayaknya itu. Dari public speaking Mang Ian yang bagus ini, nah tadi kan aku udah tanya tips dan trik mengenai manajemen waktu. Sekarang aku tanya nih mengenai Mang Ian yang public speakingnya bagus. Nah itu cara ngelatihnya gimana sih? Biar teman-teman yang nyaksiin Mamikos ini juga pada tahu gimana cara public speaking yang bagus di depan umum gitu. Nah mungkin dari Mang Ian bisa memberikan tips dan triknya. Oke. Sebelumnya aku pengen jawab pengen nambahin lebih tepatnya yang tadi terkait manajemen waktu. Sebab aku yakin semua terkhusus teman-teman yang di sini melihat video ini, aku yakin semua teman-teman di sini pasti punya waktu luang. Walaupun itu beberapa menit pun pasti itu ada waktu luang di situ. Nah, jadi manfaatkan waktu luang dengan baik. Jadi semisal mau istirahat ya istirahat, mau lebih produktif memakai waktu luang itu juga nggak apa-apa. Yang penting semua jadwal-jadwal kita supaya tidak terhubungkan dengan kegiatan lain coba dicatat, coba lebih distrukturkan lebih baik lagi seperti itu. Nah selanjutnya terkait yang public speaking barusan, sebenarnya untuk meningkatkan public speaking versi aku gitu ya, yang penting teman-teman ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin ada himpunan mahasiswa, ada unit kegiatan mahasiswa di lingkungan UNS juga. Semisal minatnya teman-teman di bagian A, di bagian B, ikutin aja. Pasti di situ teman-teman bisa mengulik potensi di situ. Jadi dengan adanya ikut organisasi pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang dimana kita menjadi sering ngomong dan sebagainya. Dan yang penting adalah ketika kita mau pengen fokus di public speaking gitu ya. Mungkin kita ketika ada tawaran MC, mungkin ada kegiatan di UKM tersebut ataupun HMP tersebut kita ambil. Aku yakin semua HMP terkhusus kita ya, HMP Kompresi selalu mewadahi teman-teman semua untuk public speaking. Mungkin diawali dengan jadi MC dalam kegiatan-kegiatan dan lain-lain. Yang penting adalah selalu berlatih ngomong di depan umum. Yang penting kita sampaikan apa yang kita bisa, yang tentunya kan lewat briefing dulu kan di awal, kita sampaikan lewat sebuah tata bahasa yang lebih baik. Dan aku yakin kakak tingkat terkhusus di pendidikan teknik mesin selalu membersamai teman-teman semua, selalu mengawal bagaimana sih berbicara di depan umum yang baik seperti itu. Yang penting adalah selalu belajar dari orang-orang yang teman-teman anggap bisa membagikan ilmunya. Soalnya wadah-wadah untuk public speaking itu di UNS banyak sekali, bisa dari himpunan, baik dari unit-unit kegiatan mahasiswa. Seperti itu Mas Jatwingo. Oke, nah dari yang disampaikan Mang Ian tadi yang aku tangkep, kita sebisa mungkin itu jangan menolak kesempatan gitu ya Mang Ian. Betul sekali. Jangan menolak kesempatan untuk bisa berbicara di depan umum, soalnya itu bakal melatih public speaking kita. Betul. Gitu. Nah itu ya teman-teman, mungkin kalau ada perkuliahan, guru dosennya suruh
buat tanya aja, jangan Tanya aja. malu-malu gitu. Apalagi kita calon guru ya Mas Ya, Jatmiko. apalagi kita calon guru, kita itu kan dari FKIP, tadi outputnya tenaga pendidik, nah gitu. Apalagi kalau kita calon guru, penting banget buat public speaking ini. Sebenarnya nggak cuma buat calon guru aja, Iya. semuanya juga perlu ya Mang. Betul. Oke, itu tadi trik dan tips public speaking ala Mang Ian. Nah, yang aku mau kulik lagi tentang Mang Ian ini. Mang Ian ini kan ketua LSP kan. Nah, ketua pimpinan. Nah, mungkin biar bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Kalau menurut Mang Ian gitu. Iya ya. Aku sering banget dapat masukan ataupun dapat cerita dari kakak tingkatku, baik itu dari PTM ataupun dari relasi di luar sana. Baik untuk kepemimpinan itu banyak sekali versinya. Mungkin kepemimpinanku sama kepemimpinan Mas Jatmiko dan teman-teman yang lain itu beda-beda. Soalnya melihat sifat-sifat manusia ataupun sifat orang-orang itu kan beda-beda ya. Nah, untuk versi aku sendiri adalah ketua yang baik ataupun pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi teman-teman anggota, teman-teman kepengurusan organisasi tersebut. Jadi ketika kita istilahnya memberikan pengayoman, memberikan wadah, dan juga mungkin ada ya pemimpin yang dimana pengennya disosok jadi pemimpin, tapi aku bukan ke situ, aku pengennya sebagai teman berbagi gitu, sebagai kakak tingkat. Terkhusus di LSP sendiri kan bidang keilmian yang dimana harapannya bisa ikut kompetisi. Nah di situ aku ingin berperan sebagai kakak gitu loh. Ketika adik-adiknya bertanya, Mas ini esaiku kurang di mana, ini karya tulisku kurang di mana. Jadi aku selalu terbuka gitu. Jadi nggak hanya sebatas pemimpin yang disegani dan sebagainya, tapi aku pengen mengayomi, aku pengen jadi sosok yang bisa bermanfaat untuk adik-adikku di sini gitu. Oke. Berarti sosok pemimpin yang baik versi Mang Ian itu pemimpin yang mengayomi gitu ya Mang. Jadi bukan nggak hanya yang istilahnya cuma ngebosi tok, nyuruh ini itu Sering tapi banget gitu ya. kan itu kerap ditemui. Nah tapi kalau Mang Ian ini jadi sosok pemimpin itu yang mengayomi. Nah ngomong-ngomong dari LSP ini kan keren banget. Mungkin kalau teman-teman dari FKIP nih kalau mau join LSP itu orpreknya masih ada atau udah kelewat Mang? Oh ya, kebetulan kalau di LSP modelan open recruitment-nya adalah ketika awal PKKMB itu ada Expo UKM. Nah dari Expo UKM ataupun sesudah Expo UKM juga kita selalu membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru FKIP. Nah setelah itu mereka daftar di LSP jadi calon anggota tuh. Jadi setelah masuk terhimpun dalam grup WhatsApp, teman-teman akan diarahkan untuk penugasan. Penugasannya pun ringan sekali, sederhana sekali, nggak terlalu memberatkan. Jadi ketika teman-teman mahasiswa baru tersebut mengerjakan tugas sesuai yang diarahkan, pasti insya Allah keterima di LSP seperti itu. Dan selain di luar kegiatan itu tidak ada open recruitment lagi. Jadi modelannya di awal seperti itu. Jadi itu kayak magangnya LSP gitu ya Mas? Atau enggak? Oh ya, jadi kayak magangnya. Setelah masuk anggota nanti ada kegiatan kayak magang, kayak pelatihan karya tulis ilmiah juga kita berikan di situ untuk maba seperti itu. Nah, mungkin gitu buat teman-teman yang masih kekurangan buat tempat mencari ilmu. Untuk LSP ini angkatan berapa sih yang diterima Mang? Untuk saat ini di kepengurusanku itu yang menjabat mungkin sebagai pimpinan harian tetapnya ada angkatan 2020. Untuk staff-staffnya itu angkatan 2021 dan sekarang anggotanya angkatan 2022. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk teman-teman 2022 nih yang ingin melatih tentang kepenulisan atau mungkin ingin berkompetisi di hal yang lain kayak yang dijelasin Mang Ian tadi, bisnis plan, itu bisa ikut untuk join di LSP ini, terkhusus teman-teman FKIP gitu. Nah, ini azan dulu nih. Boleh. kita break nunggu azan dulu. Oke. Boleh, siap. Minum dulu semua Bos. Atau lanjut dari panitia. Dari panitia yang bertugas, dari operatornya suruh lanjut. Jadi kita lanjut aja, kita ngobrol seru-seru.
Nah, kita lanjut. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhir nih. Wah, sayang sekali padahal seru banget ngobrol Iya, sama Mang Ian ini. Udah kerasa banget ya. Udah pertanyaan terakhir aja. Lanjut. Nah, tadi kan hal yang mau disampaikan Mang Ian kan udah disampaikan oleh Mang Ian untuk LSP. Nah, ini harapan untuk Mang Ian LSP itu kedepannya gimana? Mungkin Mang Ian bisa disampaikan. Dari aku pribadi, harapan dari LSP sendiri adalah menjadi UKM yang mewadahi, benar-benar mewadahi mahasiswa-mahasiswa di tingkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi selain memberikan kebermanfaatan lewat sebuah penulisan karya tulis ilmiah, juga memfasilitasi terkhusus untuk anggota yang dimana kita wadahi dalam kepenulisan itu, yang dimana untuk kompetisi internalnya kita berikan reward berupa uang ataupun tiket untuk mendaftarkan lomba di tingkat nasional. Jadi setelah mendapatkan pelatihan, mereka akan dikompetisikan yang mengumpulkan karya tulis tersebut, nanti akan dapat reward untuk juara 1, 2, 3 diikutkan lomba di tingkat nasional. Jadi selain hanya harapannya ke depannya kita bisa memfasilitasi lebih luas lagi, yaitu di lingkungan FKIP, walau itu tidak pengurus dan anggota. Selain itu menjadi UKM yang selalu profesional, mewadahi, selalu berkontribusi untuk fakultas, seperti itu. Oke, itu tadi harapan seorang Mang Ian sebagai ketua LSP untuk LSP kedepannya. Mungkin untuk LSP sendiri, Mang Ian nih purnanya kapan? Sepertinya sesuai timeline bulan 12. Bulan 12. Oke. Nah, ini mungkin kalau ada anggota LSP yang lihat ini, nah itu tadi harapan Mang Ian untuk kalian. Nah, mungkin kalian bisa mulai untuk mewujudkannya mungkin. Sebelum Mang Ian nanti bulan 12 benar-benar keluar, nanti bisa ditanya-tanya lebih dahulu, Mang ini gimana untuk LSP kedepannya gitu, mungkin boleh ya Mang. Nah, karena itu tadi udah masuk ke pertanyaan terakhir, sayang banget kita harus istilahnya mengakhiri pembicaraan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, aku mau dengar closing statement dari Mang Ian untuk para pemirsa Mamikos #9 ini. Oke, buat pemirsa Mamikos, mungkin closing statement dari aku adalah mengulik potensi itu nggak harus dari terkhusus di sini LSP ya. Mengulik potensi itu bisa dari mana saja, baik dari ikut himpunan prodi masing-masing, ikut kegiatan mahasiswa yang mungkin sesuai dengan minat bakat dan keinginan teman-teman semua. Jadi ketika itu sesuai dengan minat bakat teman-teman semua, ayo ambil kesempatan yang ada, ambil. Jadi supaya apa? Supaya ketika sudah minat di awal itu akan keberjalanannya enak, Mas Jatmiko. Kalau udah awalnya ingin, pasti keberjalanannya selalu semangat seperti itu. Jadi sehubung masih awal, terkhusus di sini teman-teman, semisal ada angkatan 2022, ayo mumpung masih awal, ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang bisa membranding personal sebaik mungkin. Ada peluang ambil. Terkait nanti hasilnya seperti apa itu urusan belakang, nomor sekian lah. Yang penting kita ambil dulu aja. Pasti setidaknya akan ada 1-2 poin yang akan berdampak ke kita gitu loh, berdampak positif pasti ada. Soalnya apa? Soalnya tidak ada yang sia-sia di dunia ini, seperti itu. Oke, benar banget. Apa seperti yang dikatakan Mang Ian tadi, tidak ada yang sia-sia. Jadi teruslah mencoba dan berusaha dan ambil semua peluang, mungkin gitu ya Mang. Oke. Sebelumnya terima kasih Mang Ian udah mau mampir ke podcastnya Kompresi. Siap. Nanti kalau ada acara Kompresi lagi jangan kapok, nanti diundang lagi pokoknya. Siap. Mungkin kita akhiri podcast kita pada malam hari ini, podcast Mamikos #9 dengan tema Ketua LSP FKIP UNS Mang Andrian Iswanto. Nah, saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam membawakan podcast ini masih banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.